Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Toksikologi Industri, Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nanotoksikologi. Diawali dengan histori dari nanotoksikologi, definisi, karakteristik dari nanopartikel, serta toksikologi dari nanopartikel. Pada tahun 1959, Richard Feynman mengemukakan sebuah lecture note yang berjudul There's Plenty of Room at the Bottom. Beliau menyampaikan bahwa masih banyak hal yang berukuran submikro yang belum kita ketahui. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kita untuk melihat benda-benda kecil. Oleh karena itu, beliau mengencourage supaya para ahli fisika dapat menemukan mikroskop yang canggih sehingga kita dapat mempelajari material yang berukuran kecil. Dengan adanya kemampuan untuk melihat benda-benda yang kecil, maka kita akan mampu melakukan modifikasi dalam skala atom. Kemudian pada tahun 1974 muncullah konsep nanoteknologi, di mana nanoteknologi merupakan suatu teknologi yang bekerja atau menggunakan material berukuran nano dan dieksploitasi di dalam berbagai macam bentuk material dan produk. Sehingga di awal tahun 2000 dilakukanlah komersialisasi produk-produk dari nanoteknologi. Berikut adalah beberapa terminologi dan definisi untuk hal-hal yang terkait dengan nanoteknologi. Dokumen BSI nomor 71 menjelaskan definisi dari nanoscale, nanoscience, nanoteknologi, nanomaterial, dan nanoparticles. How small is nano? Mari kita coba bandingkan berbagai material berikut ini. Di paling kiri kita melihat ada sebuah bola, ya, bola sepak yang sering digunakan untuk sepak bola, memiliki diameter 22 cm. Kemudian rambut. Rambut manusia memiliki dimensi 800 mikrometer. Sementara nanoparticles, nanoteknologi telah berhasil membuat suatu bulky balls atau bola yang berukuran 0,7 nanometer. Bisa dibayangkan bahwa ukuran rambut 80 mikrometer ini adalah sama dengan 80.000 nanometer. Ya, artinya kalau kita ingin membuat suatu material berskala nano, maka ukurannya kurang lebih adalah rambut dibagi 800. Bisa dibayangkan how small is nanoparticles dan bagaimana nanoparticles ini merupakan sesuatu hal yang nearly invisible atau sangat sulit untuk dapat kita lihat. Nanoteknologi telah berhasil membuat produksi berbagai macam nanomaterial dan telah dikomersialisasikan sejak tahun 2000. Berikut adalah produk kategoris yang telah banyak diproduksi di dunia. Yang paling banyak, health and fitness yang menggunakan nanomaterial. Dari health dan fitness kategori ini, subkategorinya adalah personal care, clothing, kosmetik, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah sunscreen. Kita mengetahui bahwa TiO2 berukuran nano banyak dimanfaatkan dalam sunscreen karena kemampuan dari TiO2 berskala nano untuk dapat menyerap sinar ultraviolet yang memiliki energi tinggi dan berbahaya terhadap kesehatan kulit. Silver merupakan material yang banyak dimanfaatkan di dalam nanoteknologi. Karena silver keberadaan yang cukup banyak di alam, harganya yang relatif murah, serta karakteristik dari silver yang merupakan antimicrobial agent. Oke, kemudian nanoparticles dapat kita klasifikasikan berdasarkan originnya, berdasarkan asal pembentukannya. Ada nanoparticles yang bersifat natural atau dibentuk oleh alam, kemudian ada nanoparticles yang terbentuk karena incidental atau merupakan suatu byproduct dari suatu proses pemanasan. Nah, incidental ini merupakan suatu proses yang bisa kita katakan tidak disengaja. Sementara manufacture nanoparticles merupakan nanoparticles yang memang sengaja dibuat dengan desain tertentu dan memiliki karakteristik sifat yang diinginkan oleh pembuatnya. Untuk natural dan incidental nanoparticles dikategorikan sebagai ultra fine particles.
Sementara manufactured nanoparticles sering juga diistilahkan sebagai engineered nanoparticles. Pada slide sebelumnya telah disampaikan bahwa silver merupakan konten atau logam yang banyak dimanfaatkan di dalam nanoteknologi. Selain metal-based nanoparticles, juga kita memiliki carbon-based material. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selain itu, nanomaterial juga ada ditemukan dalam bentuk dendrimer, yaitu di mana nanoparticles ada di tengah ini, dilindungi atau dilapisi oleh suatu sel. Umumnya sel ini merupakan suatu lapisan senyawaan organik yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dari nanoparticles. Nanoparticles ini karena ukurannya yang sangat kecil, maka dia sangat energetik dan juga mengikuti Brownian motion. Gerakan Brownian ini menyebabkan adanya potensi bahwa nanopartikel ini akan teraglomerasi. Selain itu, kita juga mengenal composite. Dalam composite ini, nanopartikel diintegrasikan atau diimpregnasikan ke dalam suatu material lain, misalnya ke dalam tekstil. Berikut ini adalah contoh dari carbon-based nanoparticles, yaitu fullerenes, yang memiliki 60 atom karbon. Fullerenes atau C60 ini memiliki bentuk yang hollow sphere atau ellipsoid, di mana di dalamnya ini kosong, di luarnya adalah kerangka karbon. Kemudian hanya mengandung karbon molekul, kemudian berhubungan antara karbon molekul yang satu dengan karbon molekul yang lain, dihubungkan dengan single atau double bonds. Disebut juga sebagai buckyball, dan identified atau diidentifikasi pertama kali sebagai incidental nanoparticles, yaitu pada tahun 1985 dari residu pembakaran karbon atau jelaga karbon ditemukan oleh Harold Kyoto. Kemudian pada tahun 91 pertama kali disintesa di laboratorium, ya, fullerenes ini. Selain itu kemudian berkembang derivatif yang lain seperti C70 dan seterusnya. Contoh lain dari carbon-based nanoparticles adalah carbon nanotubes. Terdapat dua jenis carbon nanotubes, ada single wall carbon nanotubes atau FWCNT, kemudian juga ada multi-wall carbon nanotubes atau MWCNT. Carbon nanotubes ini merupakan nanoparticles yang dikhawatirkan memiliki sifat toksik seperti halnya asbes. Karena bentuknya yang mirip dengan asbes, bentuknya berbentuk serat atau fiber, sehingga dikhawatirkan apabila masuk atau terinhalasi dan masuk ke alveoli, maka dapat menimbulkan gejala ataupun dampak kesehatan yang sama dengan asbes. Carbon nanotubes merupakan nanomaterial yang telah banyak dimanfaatkan di dalam berbagai macam produk, seperti sepeda, raket tenis, pesawat, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat dari produk yang mengandung karbon nanotubes adalah bersifat ringan, namun kuat, kemudian dapat bergerak lebih cepat, bisa lebih kecil, dan juga lebih tahan lama, more durable. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan dari nanopartikel pada tekstil, di mana pakaian ini bisa lebih antibakteri, kemudian bisa tahan hangat atau tahan dingin sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, kemudian juga tidak mudah basah ataupun kotor. Dapat kita lihat pada contoh sepatu yang mengandung nanomaterial, di mana kotoran dari kopi ataupun minuman yang berwarna pada sepatu lebih mudah dibersihkan karena mereka tidak menyerap ke dalam material sepatu dengan adanya lapisan dari nanomaterial. Nanomaterial dan nanoparticles juga telah banyak dimanfaatkan di dalam nanomedicine. Dalam nanomedicine, fullerenes, seperti yang telah disebutkan di awal, merupakan suatu nanoparticles yang hollow, banyak digunakan sebagai kendaraan untuk membawa obat. Nanofullerenes tersebut kemudian dia akan attach kepada sel yang sakit, misalnya contohnya adalah sel yang kanker. Kemudian pada sel kanker tersebut memberikan pengobatan secara berkala dengan melepaskan obat secara berkala. Akibatnya sel-sel lain yang berada di sekitar sel kanker tidak akan terdampak dengan pengobatan tersebut, sehingga diminimalkan dampak negatif terhadap sel yang sehat.
Oleh karena itu, pengobatan dengan nanomedicine lebih bersifat spesifik. Terdapat dua cara dalam sintesis nanoparticles. Ada yang sifatnya top-down dan ada yang sifatnya bottom-up. Top-down adalah pembuatan nanoparticles dari bulk material yang berukuran besar. Dengan pemanasan, maka akan dibuat partikel yang berukuran lebih kecil yang kemudian akan ditangkap sebagai nanoparticles. Sementara bottom-up adalah suatu metode untuk membuat nanoparticles dari material yang terkecil, yaitu ion atau atom. Sebagai orang K3, kita melihat perkembangan nanoteknologi dari dua sisi, yaitu dari sisi benefit dan dari sisi risiko. Dari sisi risiko, kita mengenal sebagai nanotoksikologi atau nanosafety, yaitu sebuah bidang keilmuan yang mempelajari dampak negatif dari pembuatan nanomaterial terhadap living organism, terhadap kesehatan lingkungan, maupun terhadap kesehatan manusia. Banyak publikasi terkait dengan nanotoksikologi, namun belum diperoleh suatu hasil yang konklusif bagaimana dampak negatif dari nanopartikel terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kesehatan lingkungan. Bahkan Richard Harold F. Krug menanyakan apakah kita pada track yang benar dalam melakukan uji toksikologi, karena telah banyak dilakukan studi terkait dengan nanotoksikologi maupun nanosafety, namun hasilnya masih belum bisa ditarik suatu kesimpulan yang konklusif. Dalam konvensional toksikologi, kita mengenal hubungan antara exposure, dose, dan respons. Apakah hal ini juga berlaku pada nanotoksikologi? Dalam toksikologi, kita memahami bahwa konsentrasi dari toksikan sangat mempengaruhi terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap living organism. Namun dalam nanotoksikologi ternyata hubungannya tidak selalu demikian. Banyak variabel atau banyak faktor dari nanomaterial yang dapat menyebabkan efek toksik, seperti ukuran, size distribution, bentuk, agglomeration state, surface properties, solubility, crystallinity, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah perbedaan karakteristik dari nanoparticles, yaitu particles yang memiliki ukuran di bawah 100 nanometer dan particles yang berukuran lebih besar, yaitu di atas 500 nanometer. Di sini dilihat bahwa untuk particles yang bersifat nano, mereka memiliki kemampuan untuk translokasi ke target organ lainnya. Yang hal ini pada umumnya tidak ditemukan pada particles yang berukuran besar. Slide ini menggambarkan kompleksitas dari adverse effect nanoparticles yang dipengaruhi oleh karakteristik sifat kimia fisik dari nanoparticles, seperti injury pada organela, apoptosis, membran damage, maupun terbentuknya ROS dipengaruhi oleh banyak sifat fisik dan kimia dari nanoparticles, seperti material composition size, crystallinity, surface chemicals, biopersistency, dan lain sebagainya. Jalur masuk dari nanoparticles ke dalam tubuh manusia pun berbeda dibandingkan dengan tradisional airborne kontaminan lainnya. Untuk nanoparticles, mereka bisa langsung masuk ke otak dari upper respiratory tract. Karena kompleksitas dari sifat fisik dan sifat kimia dari nanomaterial yang mempengaruhi terhadap toxic effect dari material tersebut, maka telah dibuat suatu tier testing system untuk mengakses nanoparticle toxicity. Yang pertama adalah perlu dilakukan karakterisasi lengkap terhadap sifat fisik dan kimia dari nanomaterial sebelum nanomaterial tersebut diuji toksikologinya. Kemudian yang kedua adalah dilakukan cell-free assay. Di sini dilihat stabilitas dari nanoparticles dalam suatu media toksikologi. Apakah solubility-nya, ROS generating potential, chemical reactivity, zeta potensial, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga baru dilakukan cellular assay, sifatnya lebih kepada in vitro. Kemudian yang keempat adalah in vivo assay, di mana nanoparticles ini dieksposkan pada living organism. Demikian materi yang dapat disampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.